Oke, di sini kita akan melihat fitur-fitur yang ada di dalam Jupiter Smartwatch SW37 ya. Jadi ini untuk tampilan awalnya ya. Jadi di sini kita bisa memilih wallpapernya sendiri. Di sini ini hasil dari memilih wallpapernya ya. Jadi di sini kita bisa memilih wallpaper yang ada di nanti di aplikasi Watch ya. Dan kita ketika digeser-geser kita bisa ada tampilan beberapa menu jam yang bisa kita lihat ya di sini ya. Oke, inilah kecanggihan dari smartwatch Jupiter SW37 ya. Oke, di sini kita ada beberapa menu yang di dalamnya ya. Seperti denyut jantung. Nah, di sini kita bisa mengecek denyut jantung kita dengan menggunakan jam Jupiter ini ya. Dan ini denyut jantung kita ada 82 BPM ya. Oke, selain denyut jantung di sini kita bisa untuk memanggil ya. Ini kalau kita mau memanggil menggunakan telepon bisa menggunakan jam tangan ini ya. Untuk yang selanjutnya sini juga ada buku telepon, tapi karena ini belum terkoneksi jadi kita tidak ada isinya untuk buku telepon. Selanjutnya ini ada ECG. ECG ini adalah bentuk untuk memeriksa jantung kita juga ya. Jadi seberapa stabilkah jantung kita, ini kita bisa menggunakan yang namanya ECG gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita lihat langsung di smartwatch-nya atau kita bisa lihat langsung di aplikasi Watch ya. Di sana juga nanti kita bisa melihat untuk hasilnya seperti apa ya. Ini kalau untuk melihat EKG ya. Nah, di sini kita bisa kita bisa muncul ya itu untuk jantungnya ya. Apakah dia naik turunnya itu bisa kelihatan seperti itu ya. Kita bisa mengukur di dalamnya. Nah, nanti akan muncul di sana untuk BPM-nya ya seperti apa. Oke, mungkin ini agak butuh waktu ya kalau untuk EKG ya. Nah, nanti jadi ini macam-macam untuk menu-menunya yang ada di smartwatch Jupiter ini ya. Nah, ini hasilnya ada 70 BPM ya. Oke, selain EKG sini juga ada menu Facebook, jadi kita bisa menghubungkan HP kita dengan Facebook yang ada di jam tangan ini ya.
di sini ada juga trisiklik kesehatan ya. Jadi di sini ada dari langkah kita dan lain-lain juga ya. Ini lebih ke kesehatan digital yang ada di HP, ini ada juga di jam kita ya. Mungkin untuk kesehatan olahraga kita dan juga jam tidur kita ya. Oke, kita tekan sekali lagi. Kita kembali ke menunya. Di sini kita ada menu lainnya juga, yaitu ada oksigen darah. Nah, kita di sini bisa untuk melihat seberapa banyak oksigen dalam tubuh kita ya, dalam darah kita itu seperti apa. Nah, ini di sini kita bisa menekannya di oksigen darah, nanti kita akan muncul juga ya. Nah, di sini ada SpO2, berarti banyak oksigen dalam darah kita itu 98%. Di sini, ini kita bisa juga untuk menggunakan fitur olahraga ya. Oke, fitur-fiturnya ini di sini kita bisa beberapa macam, bisa untuk kalau kita jogging itu ada berlari, ada juga untuk mengendarai sepeda, dan ada juga untuk latihan kekuatan ya. Oh, ada juga ya untuk menu lainnya, ternyata ada untuk basket, tenis, bola voli, dan sepak bola ya. Oke, ini nanti kita bisa mengatur berapa kilokal yang udah dibakar oleh tubuh kita, dan juga berapa kilometer langkah kita, dan juga stepnya ya, itu udah mendapatkan berapa langkah seperti itu ya. Oke, kita stop aja ya. Di sini kita juga bisa untuk menambahkan musik, tapi ini untuk musik kita harus terkoneksi dulu dengan HP yang ada di sini, yang ada di HP kita ya. Karena kita harus dibluetoothkan supaya kita tersambung. Sini juga ada kamera. Kamera di sini adalah untuk menghubungkan kamera yang ada di HP dengan yang smartwatch. Itu adalah ketika kita ingin memotret HP, tapi kita menggunakan aba-aba yang ada di smartwatch. Jadi di sini kalau kita mau jalan harus terkoneksi dulu dengan ini ya, dengan bluetoothnya ya. Nah, nanti ini digunakan untuk penghitung mundur ya ketika kita menggunakan kamera HP ya. Nanti kita akan tunjukkan. Kita lanjutkan dulu sih, ada tekanan darah juga. Nah, di sini jadi kita di sini juga bisa menghitung tekanan darah kita untuk melihat apakah tekanan darah kita stabil, berada dalam keadaan normal atau tidak. Nah, di sini juga ada 116/81 ya. Oke, berarti dalam keadaan normal. Ini ada Twitternya, ada WA-nya ya. Jadi WA itu adalah di sini di HP adalah untuk melihat notifikasinya saja ya. Jadi ketika nanti mungkin kita sedang dalam perjalanan atau sedang dalam keadaan sibuk, kita agak susah untuk melihat HP, kita bisa melihat notifnya di sini di smartwatch-nya ya. Apakah mungkin ada pesan dari teman kita atau dari siapapun gitu ya, kita bisa melihat notifikasinya ini di jam tangan kita ya, atau di Jobitech smartwatch. Ada juga cuaca, mungkin barangkali kita ingin mengetahui cuacanya apakah dalam keadaan cerah atau hujan dan berapa derajat, kita bisa mengatur kita bisa melihatnya di dalam jam tangan ini ya. Ini 31-19 derajat ya. Oke, di sini kita ada mode tidurnya ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui berapa jam tidur kita ya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ada menu Twitter. Kalau kita mempunyai Twitter juga bisa ya. Oke, tadi cuacanya sudah, mencari ini mode tidur. Nah, di sini kita ada beberapa gaya menu ya. Kalau gaya di sini kita menggunakan gaya satu adalah untuk yang seperti tadi yang digeser ke atas ke bawah ya. Ada juga gaya kedua. Jadi kalau misalnya gaya kedua ini kita ada gayanya seperti ini ya. Nah, berarti di sini kita menyesuaikan aja gayanya, mau gaya yang mana ya. Ada juga gaya ketiganya. Ya. Wah. Tapi untuk gaya saya lebih suka gaya yang pertama dikarenakan kita ada tulisannya ya. Oke, ini ada pesan, barangkali nanti ada pesan dari WA atau pesan biasa. Ini bisa masuk ke jam kita ya yang sudah terkoneksi dengan Bluetooth ya. Jadi kita harus koneksikan dulu dengan Bluetoothnya. Ada stopwatch, barangkali kita mau menghitung berapa lama suatu kegiatan gitu, kita bisa menghitungnya dengan stopwatch ya. Oke, ada kode QR.
Oh, ini kode QR yang ada di jam tangan ini ya. Barangkali nanti mau di scan, nanti isinya nanti kita bisa lihat ya. Ini pengaturan lebihnya ya. Di sini ada tentang jam tangannya, di sini ada keterangannya. Itu seperti apa ya. Oke, ini kita harus sambungkan dulu. Oke, ini untuk bahasa, kita bahasa Indonesia ya. Oke, ada lagi pengaturannya atau waktu. Oke. Nah, ini mengatur waktu jam hari ini ya. Hari ini tanggal 29 April 2026. Oke. Di sini kita bisa mengatur waktu redupnya itu, waktu matinya itu berapa lama gitu ya, mau 5 detik, 15 detik, 30 detik dan lain-lain. Oke. Di sini bisa kita atur juga kecerahannya ya, mau seperti apa. Apakah mau yang dalam keadaannya agak redup atau misalnya mau yang agak cerah gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa atur juga ya dalam. Oke, ini untuk yang fitur angkat tangan ini cukup menarik ya. Jadi ketika nanti kita menekan ada angkat tangan, jadi ketika jam tangan kita mati dan ketika kita angkat, nah nanti jam itu akan hidup secara otomatis untuk melihat jam berapa gitu. Jadi kalau fitur itu diaktifkan, nanti jam tangan itu akan menyala otomatis gitu ya. Oke, karena ini sedang tidak dibutuhkan, jadi kita matikan kembali. Oke. Ada pemberian kecil di sini ya untuk di jam tangan ini ya. Ada juga untuk kalendernya. Nah, di sini kita udah di setting ya tanggal 29 April. Jadi kita kalau mau menyeting kalender bisa ya untuk di jam tangan ini ya. Ada kalkulatornya juga ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Barangkali kita jadi kita tidak susah-susah lagi untuk menggunakan HP ya untuk melakukan perhitungan. Jadi kita bisa juga di sini untuk di smartwatch-nya ya. Oke, berfungsi dengan baik untuk kalkulatornya. Ini ada kode SOS, ini digunakan kalau kita terdapat keadaan darurat. Itu untuk kode-kode yang ada, menu-menu yang ada di dalam jam tangan tersebut ya. Nah, di sini kita akan coba untuk sambungkan dengan itunya ya, dengan Bluetooth yang ada di HP. Baik, di sini kita akan melihat tampilan yang ada di aplikasi Watch Plus ya, yang bersama dengan smartwatch kita atau Joby Touch. Nah, di sini kita tekan bagian peralatan. Di sini kita akan sambungkan aplikasi ini dengan jam tangan kita ya. Nah, di sini kita ada muncul smartwatch 8, kita sambungkan ya. Di sini kita akan menyambungkan semuanya dari koneksi Bluetooth-nya dan lain-lain. Nah, di sini kita udah terhubung ya dengan jam tangan kita, yaitu adalah Watch 8 ya. Nah, di sini kita akan menyambungkan dan semua tampilan-tampilan yang ada di jam tangan ini tersambung dengan aplikasi Watch ya. Di sini mulai dari detak jantung dan lain-lain ya yang ada di tampilan jam tangan, semua pun jika kita ingin melihat datanya ada di aplikasi ini ya. Di sini kita data-data yang udah kita lakukan seperti menghitung detak jantung ada di dalam sini ya. Nah, di sini juga kita apabila ingin mengganti wallpaper yang ada di jam tangan kita di Joby Touch, ini kita bisa menggantinya di sini dan langsung terhubung dengan jam tangan kita ya. Barangkali mau mengganti wallpapernya seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini jika kita ingin muncul notifikasi WA-nya di jam tangan kita, dan kita harus mengaktifkan aplikasi mendorongnya yaitu WhatsApp-nya yang ada di sini ya, sehingga nanti ketika ada WA-nya itu ada notifikasi, kita bisa muncul di jam tangan kita seperti itu. Nah, ini jadi jam tangan ini canggih karena bisa terhubung dengan aplikasi Watch ya. Nah, kita juga bisa menyambungkan dengan kontaknya ya, mungkin kontaknya sering kita hubungi itu kita bisa memunculkannya di sana. Di sini ada juga buku panduannya, mungkin ketika kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang jam tangan kita ini, bisa kita untuk membaca panduannya yang ada di sini ya, di equipment ini.
Nah, itu tampilannya. Dan juga bagian olahraga ya. Di sini kita ingin melihat total jarak larinya, ya di sini total bersepeda, itu bisa kita lihat juga datanya di sana ya setelah kita lakukan. Ini untuk profilnya ya. Profil kita nanti ada di sini di Watch Plus ini ya. Nah, itu untuk profil yang tersambung dengan Watch Plus ya. Itu saja untuk data-datanya kali ini dan juga untuk perkenalan tentang jam tangan smartwatch. Semoga suka dan ini rekomendasi buat kalian untuk nanti bisa menggunakan jam tangan atau barangkali ingin jam tangan timely dengan harga murah tapi sangat rekomendasi dan bagus modern. Pilihlah jam tangan smartwatch